pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin kita memahami sesuatu hari ini, yaitu bahwa hidup kita ini, kalau sudah menjadi warga gereja, sudah bertobat, sudah lahir baru, dilepaskan dari kutuk, maka saudara ada di gereja. Gereja itu disebut sebagai eklesia, yaitu dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, kata firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Dan yang terpenting di sini ialah ketika engkau bertobat, lahir baru dan dilepaskan dari kutuk, engkau sudah berada di serambi surga. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan mau memberkati kami saat ini Tuhan dengan firman-Mu. Tolong kami untuk memahaminya dan bersyukur karena kami sudah berada di serambinya surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Baru, kitab Wahyu. Ya, Wahyu pasal 21 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Kalau kita baca dari ayat 3, saudara sekalian,
Tuhan berkemah di antara umatnya. Itu maksudnya, itu bahasa Yunani menggunakan eskenosen, berkemah, tinggal di tengah-tengah umatnya. Itu melukiskan tentang Yesus. Itu sebabnya saya katakan tadi, ketika Yesus mati di kayu salib dan saudara percaya kepadanya, menerima dia dalam hidup saudara sekalian, saudara berpaling dari dosa kepada Tuhan sendiri, maka saudara sudah menjadi orang yang tinggal di pelataran apa? Pelataran surga. Itu kata firman Tuhan tadi. Oleh sebab itu, engkau sekarang tidak sama lagi dengan orang yang di luar sana, yang jauh dari gereja atau jauh daripada Tuhan. Perhatikan baik-baik. Lalu dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. So, masih ingat ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari itu? Dia katakan, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Itulah istilah yang kita gunakan apa? Lahir 1 kali, mati 2 kali. Artinya lahir 1 kali, mati secara fisik, mati dalam roh juga. Itu sudah bisa baca dalam Wahyu pasal 21 ayat 8. Itulah kematian yang kedua katanya. Saya mau baca ayat 8, tetapi orang-orang penakut atau pengecut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Catat baik-baik, garis bawahi, inilah kematian yang kedua. Kalau begitu, kalau mati 2 kali, lahir 2 kali, lahir 2 kali, lahir dari kandungan ibu, kata Yohanes pasal 3, kata Yesus kepada Nikodemus, lahir dari kandungan ibu, lahir baru. Maka kita hanya mati sekali, fisik kita mati. Kan itu tidak usah takut meninggal, takut mati, jangan takut. Karena itu merupakan jembatan, seringkali dalam analogi lagu-lagu rohani, lagu-lagu gospel, itu disebut cross the Jordan River. Pergi dari tanah yang lama kepada tanah yang baru. Kepada negeri yang lama, dari negeri yang lama ke negeri yang baru. Itu dia sekalian, yang sangat indah dan luar biasa dalam hidup kita. Nah, mari kita kembali kepada ayat firman Tuhan tadi. Tidak ada air mata. Benar, kalau pasangan kita meninggal atau anggota keluarga kita, anak atau keluarga kita meninggal, kita tidak menangis. Menangis juga. Tetapi kata Alkitab dalam 1 Tesalonika pasal 3 disebutkan di sana bahwa kita tidak seperti orang yang belum mengenal Tuhan. Berduka cita, ya tentu saja kita masih normal. Saya masih hidup dalam tubuh daging ini. Kadang-kadang waktu menguburkan orang mati, saudara sekalian, saya pun menangis. Membayangkan ibu ini yang ditinggal suaminya, anak masih kecil-kecil. Dia memang sarjana, tapi tidak biasa bekerja selama ini. 7 tahun dia menikah dengan suaminya. Anak-anaknya masih kecil-kecil, yang paling besar baru 6 tahun, belum sekolah. Coba saya bisa bayangkan. Saya pun meneteskan air mata membayangkan. Tetapi saya tidak bisa larut dalam duka cita. Karena firman Tuhan katakan, walaupun anggota keluarga kita meninggal, Tuhan menggantikannya. Tuhan mendatangkan orang yang lebih baik yang bisa bantu. Mungkin kita tidak menyangka bahwa dalam keluarga itu adik dari ibu yang malang ini, katakanlah demikian, dia rupanya dia sudah punya pekerjaan yang baik dan dia bisa mengampu atau menolong itu ponakan-ponakan yang masih kecil 3 orang itu, dan juga kakaknya, kakak iparnya. Bisa kita bayangkan, sesudah kemudian
ibu itu mulai terlatih bekerja, tidak lama kemudian, tidak sampai setahun, ibu itu sudah mulai dapat pekerjaan bagus. So, lihat, itu tandanya Tuhan yang memelihara kita, sehingga air mata kita tidak perlu menetes terus-menerus. Berikut, kita lihat, katanya, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang lama itu duka cita, yang baru itu sukacita. Yang lama itu gelap, yang baru itu terang benderang. Yang lama itu pesimis, yang baru itu optimis. Milikilah hidup seperti itu di serambi sorga, di gerejamu masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan tolong seluruh jemaat, seluruh pemirsa menyaksikan program ini, bila mereka dilanda oleh duka cita, Tuhan menggantikannya dengan sukacita. Badai dahsyat akan Tuhan ganti dengan pelangi yang indah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.